Baik, di sini kita masuk ya. Kita masuk pada video yang selanjutnya mengenai sebuah pengupdatean data. Nah, jadi di mana pada video sebelumnya kita membuatkan sebuah form untuk pengeditan data ataupun pengupdatean data. Nah, jadi pada video kali ini kita masuk pada bagian pengupdatean data. Nah, jadi seperti ini. Ini kan form datanya sudah kita buat ya. Bagian sini. Pada saat kita klik simpan, setelah di sini kita sudah melakukan sebuah perubahan ya, ataupun pengeditan, setelah kita simpan, maka data itu akan tersimpan ya, dan akan melakukan sebuah pengupdatean. Seperti itu. Nah, karena memang di sini kita belum membuatkan sebuah pengupdatean ya. Nah, jadi langkah yang pertama di sini kita akan membuatkan sebuah fungsi ya, di bagian pelanggan. Ya, di bagian pelanggan ini ya. Bukan pelanggan yang di bagian coba kita cek. Nah, jadi di sini kita akan melakukan sebuah fungsi ya, cari data di tabel lain. Nah, karena di sini kan petugasnya itu kan ada siapa ya? Ini kan berupa angka ya, bukan nama orang. Nah, jadi di sini kita akan membuatkan sebuah fungsi ya, di mana fungsi itu akan mencari ya, cari data di tabel lain sesuai dengan nomor. Kemudian nomor tersebut akan ditampilkan sesuai dengan pengupdateannya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membuat sebuah file baru dengan nama itu get fungsi. Get fungsi .php. Get fungsi.php seperti ini. Kemudian di dalamnya ini kita membuatkan sebuah perintah php. Kemudian di dalamnya ini, di sini kita membuatkan sebuah fungsi ya. Function. Nah, jadi kita sesuaikan yang ada di dalam database itu, yaitu apa ya? ID petugasnya. Di sini variabel ID petugas. ID petugas. Kemudian di situ kita ingin menampilkan ya nama dari petugas itu. Nama dari petugas itu, function nama petugas. Nama dari petugasnya. Tag php function nama petugas variabel ID petugas. Nah, kemudian di dalamnya ini kita akan memasukkan sebuah fungsi. Di bagian cari data di tabel lain, kita ambil yang di dalamnya ini. Tekan di bagian dalamnya. Ya, seperti ini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ya, perhatikan
di bagian sini ya, di bagian ini function nama petugas, kemudian ID petugas. Kemudian untuk di bagian ini kita hapus ya, karena memang ini kita tidak digunakan. Kemudian variabel data. Nah, jadi variabel data ini di sini kita ubah menjadi hasil. Variabel hasil MySQL query variabel konektor select bintang from. From-nya di sini adalah jenis cucian. Jenis cucian. Where nama fieldnya di sini ID. Jenis cucian, kemudian dari variabel ini ID petugas ya, kemudian di bawahnya if MySQL new variabel data ya, data ini kita hapus menjadi hasil, variabel hasil. Kemudian pada while ini untuk D ini kita taruhkan hasil saja ya, supaya ada sedikit perbedaan. Ini juga variabel hasil, nama fieldnya di dalam ini, dimana dia menampilkan nama ya, dia menampilkan nama. Ya, kemudian if else, apabila dia menampilkan maka dia akan menampilkan nama. Apabila dia tidak ditemukan, di sini kita apa ya, titik koma seperti ini saja. Kita coba perhatikan kembali ya. Ini echo. Di sini bukan jenis cucian tapi petugas. Petugas. From petugas ya. ID petugas. Petugas variabel ID petugas, variabel hasil, kemudian D hasil, array fetch data, ini kita masukkan hasil ya, sesuaikan dengan yang di atas, hasil. Kemudian echo variabel D hasil, dia menampilkan nama, kemudian else ya, ini seperti ini. Kemudian sebenarnya di sini kan pada video-video sebelumnya, dimana di sini kita sudah membuatkan sebuah apa ya, get fungsi ya, get data ya, sebelumnya ya, pencairan data. Nah, jadi untuk yang di bagian get fungsi ini kita ambil saja, kemudian di sini kita satukan pada dengan fungsi-fungsi yang lainnya ya. Berarti untuk yang di bagian fungsi ini kita apa ya, batalkan ya, kita delete. Oke. Kemudian di sini function nama petugas ya, tugas variabel ID petugas. Nah, jadi di sini ada error ya, karena memang di sini ada kesamaan, ini di atasnya sudah ada ya kesamaannya. Nah, kemudian pada bagian ini kan di sini sudah terdapat error ya untuk bagian function ya, fungsi nama petugas dengan variabel ID petugas ya, karena memang untuk nama petugas ini sama ya dengan bagian atasnya. Nah, jadi sehingga supaya errornya hilang, di sini kita buatkan sebuah perbedaan ya, agar terhindar dari yang namanya kesamaan. Nah, jadi di sini ada nama petugas, berarti di sini kita taruhkan nama petugas itu ditambah dengan 1 supaya terjadi kesamaan. Nah, kemudian pada bagian ini juga di sini kita menambahkan sebuah include-an ya, sebuah include-an ini, sebuah include-an untuk koneksi ke database-nya ya. Include-nya di sini konektor
konektor.php. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian dari fungsinya ini. Nah, jadi errornya ini hilang ya. Kemudian selanjutnya jadi selanjutnya setelah di sini kita sudah membuatkan sebuah fungsi ataupun perintah-perintah, selanjutnya itu kita akan memanggil dari ini fungsinya. Nah, jadi di sini cara manggilnya itu kita masuk pada bagian transaksi, kemudian pada bagian ini di petugas penerima. Ya, petugas penerima. Nah, jadi pada bagian di petugas penerima ini kita memasukkan nama petugas, kemudian di sini kita variabel D, lalu pada bagian ini kita kemudian kita save, lalu kita coba jalankan pada bagian transaksi. Di bagian tugas penerima berarti kembali ya untuk bagian petugas di dalam label D, ID penerima, nama petugas. Nah, jadi di sini kita coba melakukan sebuah perbaikan. Nah, jadi kesalahannya tadi itu adalah di sini di nama petugasnya. Nah, jadi di bagian get data tadi kan untuk nama petugas itu sudah ada. Nah, jadi yang kita sesuaikan di situ adalah nama petugas 1 ya, di bagian get datanya. Nah, jadi kita ambil ini ya, bukan yang di atas, sehingga dia tadi itu tidak menampilkan. Nah, jadi pada saat kita klik ya mengganti ini nama yang ditampilkan itu nama petugas 1, di sini kita coba refresh, kita masuk pada jarak transaksi. Nah, maka dia hasilnya seperti ini, dia menampilkan nama petugasnya yang sudah kita buatkan fungsi tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada bagian ini, petugas serah. Nah, jadi petugas serahnya ini kita masukkan sama ya dengan bagian atasnya, nama petugas 1. Kemudian di bagian ini buka kurung, kemudian pada saat kita klik refresh, nah, dia menampilkan seperti ini. Nah, berarti untuk bagian petugas penerima dengan petugas penyerah sudah berhasil kita buat. Nah, jadi selanjutnya itu kita masuk pada yang ini, yang bagian pelanggannya, dimana selanjutnya kita akan menampilkan dari nama pelanggannya. Di sini kan berupa angka ya. Kemudian karena di bagian get datanya untuk fungsinya belum kita buat ya untuk pelanggannya. Nah, jadi di sini kita buatkan saja ya untuk bagian pelanggan, untuk pelanggan ya, functionnya di sini adalah pelanggan. Pelanggan di dalamnya itu variabel, kita lihat di database bagian di sini kita masukkan ID pelanggan ya.
ya ID pelanggan. ID pelanggan. Kemudian di bawahnya ini kita masukkan ya, ini sebuah hasil, sebuah include-an ya, kayak di bagian atas ini. Kita masukkan di sini. Di bagian ini. Nah, variabel ini kita tidak bisa taruh ya. Kemudian di sini kita koneksikan ya ke database dulu, include connector.php. Kemudian variabel data. Kemudian di bawahnya ini. Kemudian di bagian sini ya, nama pelanggan. Ya, nama pelanggan bukan pelanggan. Nama pelanggan. ID pelanggan di sini variabel data ini kita masukkan hasil ya. Hasil MySQL variabel connector from dari tabel pelanggan. Pelanggan where di sini ID pelanggan ya. ID ini. Kemudian if MySQL numerous variabel hasil. Ya, hasil. Kemudian dia menampilkan nama ya di sini. Nama. Ya. Variabel nama, variabel D hasil ya ini. Nama pelanggan. Kemudian di sini di bagian detail transaksi ini, di sini kita masukkan nama pelanggan, nama pelanggan, kita save, kemudian kita coba testing ya. Di transaksi, maka hasilnya seperti ini. Sudah berhasil kita fungsikan ya. Dari yang sebelumnya itu berupa angka, kemudian di sini ya ditampilkan melalui nama sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah kita perintahkan, yang sudah kita buat pada file get datanya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita masuk pada bagian dari ya, dari angka, masukkan data. Selanjutnya pun ini kita bagi data ya, data ya, sebuah pencegah. Baik, selanjutnya di sini kita masuk pada bagian pengupdatean ya. Nah, jadi untuk bagian pengupdatean ini, untuk form-formnya ini sudah kita buat ya untuk sebelumnya. Nah, jadi pada tahapan selanjutnya di sini di mana kita akan melakukan sebuah pengupdatean data ya, ataupun edit data ya. Pada saat kita klik simpan, maka data itu disimpan ya sesuai dengan pengupdatean ataupun yang kita ubah di dalam tiap-tiap tabelnya. Nah, jadi langsung saja ya pada tahapan yang pertama di sini. Di bagian di petugas ya. Nah, jadi di bagian petugas ini
di sini kita akan membuatkan sebuah file baru, di mana file itu nantinya untuk melakukan sebuah pengupdatean, sebuah perintah ya, pengupdatean, yang dimana di dalamnya itu kita akan memasukkan script-script untuk pengupdatean petugasnya. Nah, jadi di sini kita buatkan update petugas, update petugas.php. Kemudian di dalamnya ini kita letakkan script yang di bagian update data ya, ataupun halaman sendiri. Kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian dalamnya ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya nah, jadi untuk bagian include-nya, untuk koneksi database-nya, dimana letak dari file ya, file untuk konektornya ini di luar folder, maka di sini kita titik slash. Kemudian untuk filternya, nah jadi untuk filternya ini kita ketikkan manual saja ya. Untuk bagian filternya di bagian get data, di sini kita masukkan sebuah fungsi function filter, kemudian variable string, kemudian di dalamnya itu variabel hasil di sini replace ya, di dalamnya ini sebuah apa ya, tanda kutip, kemudian seperti ini, lalu tanda seperti ini, kemudian di bagian sininya itu seperti ini, koma, kemudian variabel string di sini. Kemudian di bawahnya variabel hasil 2 ya. Kemudian strl replace di dalamnya tanda petik, lalu variabel hasil, kemudian return variabel hasil 2 ya. Ya, kemudian titik. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita kembali pada bagian apa ya? Bagian update petugasnya. Nah, jadi untuk filternya di sini kita ubah menjadi get data. Di sini bagian sini kita titik-titik lalu slash.
get data ya, get data. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita coba cek kembali untuk bagian database-nya. Di bagian database ini di staff laundry, di bagian petugas. Nah, jadi untuk bagian petugas ini atribut di dalamnya ini ada nama ya. Nama, telepon, email. Nama, telepon, email. Berarti di sini nama, telepon, email, alamat, password, alamat, password. Nah, jadi sebagiannya ini kita hapus ya. Kemudian di sini kita coba perhatikan lagi untuk bagian pengupdatean data ke dalam database. Nah, jadi pada bagian ini ya, ini kita ubah juga sesuai dengan bagian yang di atas tadi. Nama, set, nama, kemudian alamat ya. Nah, jadi di sini kita sesuaikan dengan yang bagian atasnya. Nama, telepon, kemudian email, alamat dengan password, password. Oke. Lalu untuk sebagiannya ini kita hapus karena memang tidak digunakan. Kemudian oh ya, pada bagian akhir ini ya, di sini kan ada ini hapus. Where-nya di sini kita masukkan ID petugas. ID petugas variabel, berarti di sini kita ubah. Di sini kita masukkan ID petugas. Oke. Ya, kemudian pada bagian bawahnya, setelah itu pada saat dia melakukan sebuah pengupdatean, maka langkah yang selanjutnya di situ adalah dia mengalihkan ke halaman ya, ke halaman indeks. Ya, setelah melakukan pengupdatean, dia akan kembali ke bagian halaman tetap ya, ke halaman bagian tabelnya. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali pada bagian pengalihan halamannya ya. Jadi untuk slashnya ini kita hapus karena memang filenya itu bukan berada di luar folder. Nah, jadi di sini untuk berananya kita ubah menjadi ke halaman petugas.php. Pada bagian ini kita hapus ya. Kemudian di sini kita coba save terlebih dahulu. Kemudian, nah jadi selanjutnya kan pada bagian yang di variabel filter ini kan ada ID petugas ya, ID petugas ya. Nah, jadi di ID petugas ini, di sini kita coba cek lagi di bagian petugasnya.
kita coba perhatikan ke bagian bawah. Di ini tambah data. Di bagian atas ini ya, ubah data. Nah, jadi pada bagian ini kan, di bagian input, di mana di sini seharusnya itu kita menambahkan sebuah inputan untuk ID karyawan tadi yang berada di bagian update. Nah, jadi di sini kita harus menambahkan dia punya apa ya, inputannya agar sesuai dengan yang ada di update petugas tadi. Nah, jadi di sini kita coba menambahkan satu inputan baru di bagian ini. Apa ya, di bagian ya, di bagian ini. Di sini kita masukkan sebuah input tipenya di sini itu adalah hidden ya, hidden. Kemudian dengan diberi nama di sini adalah name-nya ini adalah ID petugas, ID petugas, lalu value-nya di sini adalah di mana di sini tag PHP ya. Dia menampilkan sebuah variabel yang dikirim ya, pada bagian pengupdatean tadi. ID petugas. Kemudian ya, kurang lebih seperti ini. Input tipe hidden name, ID petugas, value tag PHP, echo ya. Kemudian kita save. Lalu selanjutnya di sini kita coba melakukan testing ya, agar melihat apakah perintah-perintah yang sudah kita masukkan di dalamnya ini apa ya, berhasil atau tidak ya. Baik, di sini kita coba melakukan testing ya terlebih dahulu. Di bagian kita coba refresh terlebih dahulu. Kemudian di sini kita coba mengupdate ya pada bagian data yang pertama di sini. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi Muhammad. Jadi di sini kita masukkan Muhammad Iqbal ya sebagai contoh. Kemudian nomor HP-nya di sini kita ubah 000. Kemudian kita simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini, dimana tadi kita sudah memasukkan sebuah pengupdatean ya, yang dimana pengupdatean itu mengubah ya nama yang pertama menjadi nama Muhammad Iqbal, kemudian dengan nomor telepon yang tadi itu ya, dimana yang ekornya tadi sudah kita ubah menjadi semuanya itu 00. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian selanjutnya di sini. Di sini kita coba merubah pada bagian ini. Kemudian kelurahannya ini kelurahan ya, kita masuk kelurahan Kota saja ya. Ini sebagai contoh. Pada saat kita klik simpan, nah maka hasilnya seperti ini. Mana datanya itu berhasil diupdate ya, ataupun berhasil diedit. Kelurahan Kayu Putih, kita simpan. Nah, oke. Nah, jadi untuk pada bagian
petugasnya berhasil kita membuatkan sebuah perintah untuk pengupdatean data. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk pada bagian tabel pelanggan, di mana pada tabel pelanggan ini formnya juga sudah kita buat. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian ya untuk Visual Studio Code-nya. Nah, jadi seperti biasa di sini kita akan membuatkan sebuah file ya, file untuk pengupdatean data. Nah, jadi untuk pengupdatean di sini kita masukkan pengupdatean untuk bagian pelanggan ya. Nah, berarti untuk filenya di sini kita beri nama update pelanggan. Pelanggan.php. Update pelanggan. Nah, jadi seperti biasa di sini kita mengambil file ya. File sebelumnya kita ambil. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian file yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk bagian ini kita slash, lalu di bagian filter ini kita ubah menjadi get data. Nah, kemudian di bagian menangkap data ya, yang dikirim dari form ini kita perhatikan kembali untuk di bagian database-nya, di bagian pelanggan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah di mana atribut-atribut yang terdapat di dalamnya. Di mana atribut dari pelanggan ini ada 5 ya, ada nama, alamat, telepon, email, serta dengan password. Nah, jadi di sini kita sisakan 6. Kemudian di sini kita taruhkan nama, alamat telepon, kemudian email serta dengan password. Oke. Kemudian selanjutnya pada bagian bawahnya ya, pengupdatean ke dalam database, di mana MySQL query variable update, nama tabelnya di sini adalah pelanggan. Pelanggan. Petugas pelanggan set. Nah, jadi di sini kita ambil yang di bagian atas ini, kita sesuaikan dengan nama variabelnya di sini. Nama variabel satunya dengan yang di atas ini. Nah, jadi karena memang di atas itu adalah nama, maka di bawah juga kita masukkan nama. Kemudian di sini kita perhatikan lagi ya, alamat, kemudian telepon, email dengan password. Ya, nah jadi untuk sebagiannya ini kita hapus sisanya. Sampai pada bagian where. Nah, jadi pada where-nya di sini kita memasukkan nama field-nya. Nah, jadi nama field-nya di sini adalah ID pelanggan. ID pelanggan. Nah, kemudian pada bagian atas ini untuk variabel 6-nya ini kita hapus. Kita sesuaikan dengan variabel yang di bawah ini. Di bagian ID pelanggannya, di mana di sini hanya nama variabelnya saja, bukan nama variabel 6. Nah, jadi di dalam ini kita masukkan ID pelanggan. Nah, jadi untuk pengupdatean ini sama ya pada tabel bagian petugas tadi. Kemudian untuk file lokasinya di sini, location-nya di sini bukan beranda, melainkan di bagian pelanggan. Pelanggan.php. Oke. Kemudian di sini kita masuk pada bagian file yang namanya pelanggan. Nah, di sini kita perhatikan pada bagian pengupdatean ya, ubah data. Di sini kita scroll ke bawah ya. Di sini kita menambahkan ya sama
pada tabel sebelumnya untuk bagian petugasnya tadi. Di sini kita masukkan sebuah input ya, dimana tipenya itu adalah hidden ya, yang kayak tadi ya. Pada bagian ini kita coba lihat di bagian petugas tadi ya. Ini kita ambil saja yang ini. Kita coba di sini kita bagian pelanggan. Di sini kita letakkan pada bagian ini pelanggannya. Kita pastikan. Di sini kita ubah ya pada bagian ID petugas ini menjadi ID pelanggan. ID pelanggan, di mana yang ditampilkan itu adalah ID pelanggan. Input tipe hidden ya, di bagian ini hidden name, ID pelanggan, value-nya ya, oke. Kemudian kurang lebih sih kita coba perhatikan kembali. Jadi kurang lebih sih sudah apa ya, kita apa namanya, memasukkan perintah-perintah ya untuk pengupdatean, yang dimana untuk get data tadi sudah apa ya, sudah kita buat juga untuk apa ya, functionnya, filternya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita coba melakukan testing untuk bagian tabel pelanggannya. Kita klik pada bagian pelanggan. Nah, jadi untuk bagian kampungnya di sini kita ubah menjadi kampung apa ya? Kampung Beru ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pada saat kita klik ya simpan untuk perubahan pengupdatean data di bagian kampung Beru, ini sudah terubah. Kemudian di sini kita ubah yang namanya ini menjadi kita contohkan saja Sulaiman. Kita ubah di sini Sulaiman, kemudian di sini juga kita ubah dengan Sulaiman. Ya. Pada saat kita klik simpan, maka datanya berhasil diubah. Kemudian di bagian data kedua juga kita ubah juga menjadi Suharfin. Kemudian kelurahannya di sini Kelurahan Tutarasa. Ini sebagai contoh, kita masukkan Kelurahan Tutarasa. Nah, kemudian di bagian emailnya juga kita ubah menjadi Suharfin. Pada saat kita klik simpan, maka secara otomatis datanya itu sudah diupdate ataupun sudah berhasil kita edit. Nah, berarti untuk bagian tabel petugas dengan pelanggannya sudah berhasil kita membuatkan apa namanya sebuah pengupdatean. Nah, jadi selanjutnya di sini kita melangkah pada bagian tabel yang selanjutnya, di mana pada tabel selanjutnya di sini kita masuk pada bagian tabel jenis cucian. Nah, jadi untuk bagian jenis cuciannya sama ya untuk cara kerjanya. Di sini kita close dulu ya untuk bagian yang sudah kita update ataupun kita buat tadi. Nah, jadi di sini kita masuk pada bagian ini, pada bagian pengupdatean jenis cucian. Di sini kita buatkan sebuah file terlebih dahulu. Update jenis cucian.php. Update jenis cucian. Kemudian kita letakkan scriptnya di dalamnya. Di dalamnya ini. Kemudian sebagian kita hapus. Kemudian di sini kita filternya ini kita ubah menjadi get data. MySQL variabel update jenis
cucian. Ini kita coba perhatikan bagian database-nya, bagian jenis cucian. Atributnya di sini hanya ada dua ya, yang terdapat dalam ini ada nama dengan harga. Berarti di sini nama, kemudian harga. Ya, kemudian ini di bawahnya ini kita taruhkan itu ID jenis cucian. Nah, berarti di sini set nama, kemudian harga. Nah, berarti untuk sebagian ini kita hapus. Ya, kemudian pada nama fieldnya di sini kita taruhkan menjadi nama fieldnya di sini kita taruhkan menjadi ID jenis cucian, where ID jenis cucian. Oke, berarti di sini tiganya kita hapus. Kemudian untuk pengalihan halamannya seperti biasa kita samakan pada tabel-tabel sebelumnya. Di sini berananya kita ganti menjadi jenis cucian. Jenis cucian. Jenis cucian. Kemudian di sini kita mengarah pada bagian file jenis cuciannya. Mana ya jenis cucian? Ya, di bagian sini. Nah, jadi pada bagian jenis cucian ini kita taruhkan yang namanya itu hidden ya, inputan hidden pada bagian edit data. Ini pengolahannya. Bagian bawah ya. Ini tambah data ya. Bagian atas ubah data jenis cucian. Nah, jadi di bagian bawah ini. Kita ambil saja yang di bagian pelanggan. Di sini kita letakkan itu bagian atas ini. Itu ID jenis cucian, ID jenis cucian. Kemudian di sini juga ID jenis cucian. Input tipe hidden name jenis ID jenis cucian, ID jenis cucian. Kemudian kurang lebih sih sudah ya untuk script-script yang sudah kita masukkan di sini. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita coba testing. Kita coba refresh pada bagian ini. Kita masuk pada bagian jenis cucian. Lalu di bagian baju kemeja ini kita ubah menjadi baju kemeja hitam. Kemudian harganya di sini kita contohkan saja 200. Pada saat kita klik simpan, ya, maka secara otomatis datanya itu ubah ya. Otomatis terubah. Kemudian kemeja berwarna ini kita ubah menjadi kemeja apa ya? Belang-belang. Ya. Untuk harganya di sini kita masukkan sebagai contohnya di sini adalah 300. Kemudian pada saat kita klik simpan, nah, secara otomatis datanya itu berhasil diupdate ataupun berhasil diubah. Nah, berarti untuk di bagian tabel jenis cuciannya berhasil kita ubah ya, ataupun berhasil kita melakukan sebuah pengupdatean. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk pada bagian
tabel ya, tabel untuk transaksinya. Tabel untuk transaksi. Kemudian kita masuk pada bagian yang terakhir, itu ada bagian transaksi. Jadi pada bagian ini ya, bagian ini. Di sini kita masukkan sebuah input di mana tipenya itu adalah hidden dengan nama, oh ya, di sini kita ambil saja untuk bagian petugasnya tadi. Kemudian kita letakkan pada bagian transaksinya. Ya, tipenya hidden dengan namanya itu adalah ID transaksi. ID transaksi, kemudian value-nya di sini ID transaksi juga. ID transaksi. Oke. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita membuatkan sebuah file baru dengan nama update. Update transaksi.php. Kita perhatikan untuk pembuatan filenya supaya tidak terjadi kesalahan di dalam penulisan. Nah, jadi di sini tulisannya itu adalah update transaksi. Oke. Kemudian seperti biasa, di sini kita ambil file untuk update data. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Lalu kita coba perhatikan lagi untuk di bagian atribut-atribut yang terdapat di dalam transaksi. Nah, jadi di mana atribut-atribut yang terdapat di dalam transaksi ini ada 2, 4, 6. Berarti di sini kita coba lihat yang di bagian formnya. Yang digunakan di sini adalah hanya 2. Nah, berarti yang bisa kita ubah di sini adalah tanggal terima dengan petugas penerimanya. Di sini kita kembali lagi ke visual. Kemudian pada bagian ini, ya, kita sesuaikan, kita mulai dari bagian atas ya. Kemudian filternya kita masukkan get data. Kemudian di sini kita coba perhatikan pada bagian transaksinya, di bagian atributnya, di mana tanggal terima ya, di sini itu tanggal terima. ID petugas penerima. ID petugas penerima. Kemudian tanggal ambil ID petugas serah. Tanggal ambil ID petugas serah. Status ID pelanggan. Status ID pelanggan. Kemudian nama penerima. Di sini itu nama penerima. Nama penerima. Nah, kemudian sisanya di sini kita hapus saja ya, karena memang tidak digunakan. Nah, kemudian pada bagian yang terakhir di sini kita masukkan yang namanya ID
ID transaksi. Nah, setelah bagian atas sudah, kemudian kita melangkah pada bagian bawah ya, untuk pengupdatean data ke dalam database, di mana MySQL query variable connector update, nama tabelnya di situ adalah transaksi. Kemudian nama fieldnya di sini setnya ya. Di sini kita sesuaikan yang di atas tadi, di mana tanggal terima, kemudian ID petugas serah, kemudian tanggal ambil, ID petugas serah. Oh ya, di sini tadi itu bukan ID petugas serah ya, melainkan ID petugas penerima. ID petugas penerima, tanggal ambil, baru ID petugas serah. ID petugas serah. Status ID pelanggan. ID pelanggan. Nama penerima, ID transaksi. Nama penerima ya. Nama penerima. Nah, kemudian sebagiannya di sini kita hapus. Kemudian kita sisakan pada bagian akhirnya, di bagian where. Nah, jadi where di sini kita masukkan nama yang namanya itu ID. Bukan ID transaksi. ID transaksi. Kemudian kita perhatikan lagi untuk bagian bawahnya. Berandanya ini kita ubah menjadi transaksi.php. Ya, oke. Nah, jadi untuk file yang sudah kita buat ini adalah ini, update transaksi. Nah, kemudian pada bagian ini kan, ini formnya. Di sini sebenarnya yang kita buat formnya di sini kan ada apa ya? Di sini itu ada 2, 4, 6, 7. Sebenarnya formnya di sini itu ada 7, bukan ada 2. Nah, jadi di sini kita coba menambahkan ya, untuk form editnya di bagian transaksi.php, karena memang formnya di sini hanya ada 2, padahal di dalam tabelnya itu atributnya di dalamnya ini terdapat 2, 4, 6, 7, terdapat 7 atribut di dalamnya. Nah, berarti di sini sisanya itu kita buat ulang ataupun menambah lagi atribut-atribut untuk pengupdatean data. Di sini kita buatkan sebuah form. Kita coba perhatikan. Tanggal terima, ID petugas penerima. Petugas penerimanya sudah. Kemudian tanggal ambil. Nah, jadi tanggal ambilnya di sini kita ambil saja untuk bagian edit fields-nya yang di bagian atas, tanggal terima ini. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian bawah ini. Ya. Kemudian di sini tanggal terimanya sudah. Di sini petugas penerima sudah. Tanggal ambil.
tanggal ambil, kemudian date-nya, tipenya date, namanya di sini tanggal ambil. Kemudian selanjutnya di sini tanggal ambil, ID petugas serah. Nah, jadi untuk ID petugas serahnya di sini kita ambil yang untuk di bagian ini, petugas penerimanya. Kita ambil form editnya di situ. Nah, jadi di sini petugasnya itu petugas, kita taruhkan serah ya. Kemudian, nah jadi untuk yang apa namanya, yang di variabel data ya, yang di belakang itu ada angka 1 ya, di situ kita ubah karena memang kalau kita menggunakan angka yang sama ya ataupun variabel yang sama, maka akan terjadi apa ya, ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian pada saat melakukan sebuah pengeditan, karena memang di sini juga datanya itu sama, sehingga di sini kita dituntut untuk melakukan sebuah apa namanya, di sini itu kita apa namanya, kita sedikit melakukan perbedaan ya, agar terhindar dari yang namanya kesamaan. Nah, jadi untuk bagian angka satunya ini kita ubah menjadi ke variabel data 2. Data 2 dokter ini 2. Kemudian ini sudah ya. Kita coba ke atas lagi. Ya, kita coba perhatikan lagi kembali ya. Di sini dimana from petugas, required name, ID petugas. Di sini itu petugasnya itu petugas serah. Petugas, ID petugas serah. Kemudian pada bagian bawahnya ini kita ubah serah. Serah, oke. Kemudian di sini petugas. Nah, jadi bagian ini sudah ya untuk bagian petugas serahnya. Kemudian selanjutnya itu ID petugas serah. Selanjutnya di sini adalah status. Nah, jadi statusnya di sini kemudian, nah jadi untuk bagian statusnya di sini kita biarkan terlebih dahulu ya untuk statusnya. Terus di sini kita langsung saja masuk pada bagian yang bawah ini, di mana pelanggan ya. Nah, jadi untuk pelanggan ini kita ambil yang di bagian atas juga. Kita tekan pada bagian bawah. ID pelanggannya di sini perhatikan kembali ya. Di sini kita masukkan yang namanya pelanggan. Pelanggan. Kemudian yang untuk angka 2 ini kita ubah ya. Yang sebelumnya tadi angka 2 sudah kita masukkan. Kemudian di sini kita masukkan angkanya itu 3. Nah, setelah angka-angkanya sudah kita ubah, kemudian di sini kita coba perhatikan kembali untuk di bagian atasnya, di mana ini untuk MySQL-nya, variable connector, select bintang from di sini adalah pelanggan ya, bukan petugas.
input ID petugas. Nah, jadi di sini ID pelanggan. Oke. ID pelanggan. ID pelanggan. ID pelanggan ya. Option file. Option selected nih. Nah, jadi ini sudah ya. Kemudian pelanggan, nama penerimanya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian nama yang menerima. Nah, jadi nama penerimanya di sini kita ambil saja yang di bagian ini, tanggal ambilnya. Kita letakkan pada bagian bawah ini. Ini kah? Oh. Di sini kita ubah menjadi nama penerima. Kemudian selanjutnya di sini tipenya di sini adalah teks. Kemudian record name-nya itu nama penerima. Kemudian nama penerima. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba save. Kita coba lihat hasilnya. Nama penerimanya di sini tidak muncul ya. Petugas penyerah. Petugas penyerah. Petugas penyerah tidak ada ya. Oh ya, ini beberapa penerimanya sudah muncul ya. Di sini ya sudah. Pelanggannya di sini itu masalahnya yang kosong di sini, yang menyerahkan serah Muhammad Iqbal. Di sini kita coba cek kembali untuk skripnya ya. Oh ya, yang belum ini ada ini statusnya belum ya. Berarti statusnya di sini kita coba tambahkan di bagian atas ini. Kemudian, nah jadi ini kan sudah berhasil kita buat ya untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah jadi yang belum untuk ubahnya statusnya ya. Itu di kemudian selanjutnya di sini kita coba refresh dulu ya. Nah, jadi di bagian transaksinya ini untuk formnya ini sudah berhasil ya. Untuk ubahnya, nah jadi ubahnya di sini itu contohnya di sini kita ubah. Ini statusnya belum ada ya, statusnya di sini. Kita ubah di sini adalah di bagian ini kan ya. Petugas penerimanya benar, tapi yang salah di sini adalah petugas penyerahnya. Nah, jadi petugas penyerahnya di sini itu Iqbal. Oh ya, di sini di bagian ini sebenarnya di sini itu bukan Iqbal. Ini pada saat ditampilkan Iqbal yang ditampilkan itu.
Ini sudah pas. Berarti yang salah di sini adalah bagian petugas penyerah. Di sini untuk penyerahnya, petugas penyerah. Coba perhatikan. Select bintang from petugas. Untuk name ID petugas serah. ID petugas. Nah, jadi di sini pada bagian petugasnya di sini kita biarkan saja terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu dia punya untuk form statusnya. Karena memang di form statusnya ini kita belum buat. Nah, jadi form statusnya ini kita ambil yang di bagian atas. Yang mana ya? Kita ambil saja ini dulu. Kemudian kita letakkan pada bagian ini. Kemudian di bagian sini kita sesuaikan tes di sini status, kemudian statusnya di sini dia bukan pakai input, dia semacam select. Berarti di sini kita div-nya ini kita gunakan, kemudian ini kita tunggu. Kemudian di dalamnya ini kita masukkan selected, select. Name-nya di sini adalah status, kemudian ID. Di sini kita gunakan itu kelas ID-nya kita hapus. Kelas kelasnya di sini itu form control, form control required. Berarti selectnya di sini kita simpan di bawah untuk select tutupnya. Kemudian di dalamnya ini kita masukkan sebuah option value-nya di sini diterima, kemudian tag PHP-nya di sini itu if variabel d status diterima, kemudian dia menampilkan echo
selected. Kemudian sini kita masukkan diterima. Ya. Kemudian ini kita ambil saja. Letakkan di bagian bawah, kemudian kita ganti itu dicuci. Status ini kita ubah menjadi ya, status kita biarkan, kemudian dicuci. Dicuci. Setelah dicuci, dikeringkan. Jadi dikeringkan, dikeringkan. Kemudian disetrika. Disetrika. Kemudian dibungkus. Dibungkus. Kemudian siap diambil. Siap diambil. Siap diambil. Kemudian di sini juga siap diambil. Kemudian yang terakhir itu selesai. Selesai. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ini, di sini kita tutup ya untuk tag PHP-nya. Oh ya. Di bagian ini kita biarkan saja. Kemudian selanjutnya di sini kita coba melakukan testing untuk font. Sudah kita buat di sini. Di sini kita coba save terlebih dahulu. Lalu di sini kita coba jalankan, kita coba refresh. Ya, maka pada saat kita klik di bagian status ya. Nah, jadi di sini kita coba mengubah untuk bagian data yang pertama. Jadi pada bagian data yang pertama ini, di sini kita coba mengubah yang di bagian status itu, yang dikeringkan itu kita ubah menjadi selesai. Pada saat kita klik, maka statusnya itu berhasil diubah dengan yang kita buat tadi itu statusnya selesai. Kemudian yang diterima di sini kita ubah menjadi
dibungkus. Pada saat kita klik simpan, ya, maka hasilnya seperti ini. Di sini kita coba ubah yang bagian penyerahnya di sini ini. Pada saat kita klik, nah, di bagian atas ya berhasil disimpan. Berarti untuk update-nya di sini kita sudah berhasil. Nama pelanggannya juga ini kita ubah. Maaf ya, pada saat kita klik simpan, ya berhasil. Ini belum ada. Oke, simpan. Ya sudah. Nah, jadi masalahnya di sini itu yang di bagian penyerahnya ini. Penyerahnya di sini. Di sini kita coba cek kembali untuk bagian penyerahnya. Petugas penyerah. Nah, jadi di sini tidak tadi kita sedikit sedikit kekeliruan di dalam bagian yang ini. Dimana tadi itu kita di variabel D-nya ini kita memasukkan ID petugas. Ya, ID petugas, padahal yang seharusnya di sini itu yang dimasukkan di sini adalah ID petugas serah, bukan ID petugas. Nah, jadi di situ data kesalahannya tadi. Jadi pada saat kita testing di bagian ini, pada saat kita testing ya, dimana tadi itu untuk bagian atribut petugas serahnya itu pada saat kita klik yang muncul itu semuanya ini Muhammad Iqbal. Nah, pada saat tadi kita sudah sedikit melakukan pengecekan. Nah, pada saat kita klik ubah, maka yang muncul itu adalah nama yang tertera seperti yang tertera di dalam layar. Ya, seperti ini. Pada saat kita klik simpan ataupun ubah ya, maka datanya berhasil disimpan. Pelanggannya di sini ya cuma 2 ya. Kita coba ubah yang di bagian nama penerimanya di sini kita coba masukkan. Pada saat kita klik simpan, maka datanya berhasil diupdate ataupun berhasil kita edit dan simpan. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu mengenai sebuah proses pengupdatean data di dalam website kita ya, yang terdapat di dalam tabel-tabel yang seperti ataupun yang tertera di dalam. Nah, kemudian di sini kita akan selanjutnya kita akan masuk pada video yang selanjutnya.